Matahari sore memanjangkan bayangan di halaman masjid. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan daun pohon beringin tua di luar. Di dalam, udara terasa tenang dan hening. Suara merdu muazin menggema di ruangan yang masih kosong, memanggil umat untuk sholat. Suasana damai, tetapi ada rasa antisipasi yang terasa di udara. Hanya beberapa orang yang berkumpul untuk sholat asar hari itu. Masjid yang biasanya ramai, terasa sangat luas. Keheningan hanya dipecahkan oleh gumaman doa yang lembut dan gesekan kaki di atas karpet yang empuk. Di antara mereka yang hadir adalah seorang anak laki-laki, usianya tidak lebih dari 8 tahun. Dia duduk sendirian di barisan depan. Tubuhnya yang kecil tampak semakin kecil di tengah luasnya masjid. Namanya Amin, dan dia menjadi pemandangan yang tak asing lagi dalam beberapa minggu terakhir. Setiap hari, dia datang ke masjid pada waktu yang sama. Mata coklatnya yang besar dipenuhi kesedihan yang tidak sesuai dengan usianya yang masih muda. Amin baru saja kehilangan ayahnya. Ayahnya adalah seorang yang taat beribadah dan tidak pernah melewatkan sholat. Dia sering membawa Amin ke masjid bersamanya, mengajarkannya pentingnya sholat dan keindahan Al-Quran. Amin sangat merindukan ayahnya, dan masjid yang dulunya tempat penghiburan dan kegembiraan, kini menjadi pengingat yang menyakitkan akan kehilangannya. Namun, hari ini ada yang berbeda dari Amin. Dia memegang erat Al-Quran usang di tangannya yang kecil. Buku itu adalah hadiah dari ayahnya, dan halaman-halamannya dipenuhi dengan catatan tulisan tangan ayahnya dan ayat-ayat yang digarisbawahi. Amin juga membawa selembar kertas kecil yang terlipat. Itu adalah surat yang dia tulis untuk ayahnya, mencurahkan kesedihan dan kerinduannya. Amin telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan menghafal seluruh Al-Quran. Dia tahu itu akan menjadi perjalanan yang panjang dan sulit, tetapi dia bertekad untuk memenuhi janjinya. Dia percaya bahwa dengan menghafal Al-Quran, dia akan merasa lebih dekat dengan ayahnya. Suaranya menggemakan kata-kata yang telah diajarkan ayahnya. Bagian 4, Air Mata dan Bisikan. Saat sholat dimulai, Amin membuka Al-Qurannya dan mulai membaca. Suaranya pelan dan ragu-ragu pada awalnya, kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Tetapi ketika dia melanjutkan, suaranya semakin kuat, dipenuhi dengan emosi yang mendalam yang mengejutkan semua orang yang hadir. Dia membaca ayat-ayat itu dengan penuh perasaan, emosi yang begitu murni, sehingga membuat jemaah yang hadir meneteskan air mata. Imam menghentikan sholatnya sejenak, suaranya tercekat oleh emosi. Jemaah lainnya berdiri terpaku, mendengarkan baca Amin dengan campuran kekaguman dan kesedihan. Mereka belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan dengan emosi yang begitu murni dan tulus. Seolah-olah kesedihan dan cinta Amin untuk ayahnya terjalin dalam setiap kata. Bagian 5, Bahasa Cinta. Bacaan Amin adalah bukti kekuatan cinta dan pengabdian. Itu adalah pengingat bahwa bahkan dalam menghadapi kehilangan yang tak terbayangkan, iman dapat memberikan penghiburan dan kekuatan. Suara mudanya yang dipenuhi kerinduan pada ayahnya, melampaui batas bahasa dan menyentuh hati setiap orang yang hadir. Al-Quran, Amin tahu, adalah barang paling berharga milik ayahnya. Itu adalah penghubung yang menghubungkannya dengan Tuhan. Dan sekarang menghubungkan Amin dengan kenangan ayahnya. Di halaman-halamannya, dia menemukan penghiburan, bimbingan, dan hubungan yang mendalam dengan imannya dan cinta abadi ayahnya. Bagian 6, Pelajaran dari Tangan Kecil. Saat Amin menyelesaikan bacaannya, keheningan yang mendalam menyelimuti masjid. Udara terasa pekat dengan emosi yang tak terucapkan. Jemaah yang sangat tersentuh oleh pengabdian Amin merenungkan kehidupan mereka sendiri. Mereka melihat pada diri Amin cerminan dari sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Amin, dalam kesedihannya, telah menunjukkan kepada mereka arti sebenarnya dari cinta, dedikasi, dan komitmen terhadap iman. Dia mengingatkan mereka bahwa bahkan di saat-saat tergelap, cahaya iman dapat membimbing kita, dan cinta yang kita bagi dengan keluarga kita, dapat melampaui kematian. Bagian 7, Warisan Cinta. Nabi Muhammad SAW bersabda, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Meskipun hadits ini secara khusus menyebutkan ibu, hadits ini juga menyoroti pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua kita.
Kisah Amin berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan pengorbanan yang dilakukan tura kita untuk kita, dan cinta yang besar yang mereka bawa di hati mereka. Marilah kita semua berusaha untuk mengikuti teladan Amin, untuk mendekati iman kita dengan ketulusan yang sama, dan untuk menghargai waktu yang kita miliki bersama orang tua kita. Mari kita hormati cinta mereka dengan menjadi putra dan putri terbaik yang kita bisa, tidak hanya di hadapan mereka, tetapi juga saat mereka tiada. Karena dalam cinta mereka, dan pengabdian kita kepada mereka, terdapat warisan yang melampaui kehidupan ini, dan menerangi jalan kita di akhirat.